masih menjadi sorotan menyusul keluhan sejumlah pengguna platform digital terkait nasib dana mereka di platform tersebut. Lantas, mengapa sebenarnya masih banyak platform yang agak susah tunduk ya pada aturan PSE ini? Kami bahas malam hari ini bersama Niko Siahaan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Trisha Wijaya, Head of Economic Opportunities Research Center for Indonesia Policy Studies atau CIPS. Selamat malam Bang Niko dan juga Mbak Trisha. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih Bang Niko dan juga Mbak Trisha sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Kita membahas bagaimana ternyata PSE ini punya babak drama yang cukup panjang sepertinya. Saya mau ke Bang Niko dulu deh. Udah senyum-senyum soalnya. Oke, Bang Niko, dari DPR sendiri melihat satu sisi memang positif ya. Ini memberikan perlindungan bagi penggunanya, bagi masyarakat terkait dengan perlindungan data pribadi. Tapi banyak juga yang merasa ini berdampak. Salah satunya terhadap bagaimana nih nasib orang-orang yang mungkin memang mendapatkan upah atau gaji transfernya melalui platform ini. Sebenarnya implementasinya gimana sih, Bang Niko? PSE ini sebenarnya di lapangan sendiri. Ya, satu sisi ya itu tadi, Indonesia punya bargaining power. Siapapun yang mau masuk ke sini, mau beroperasi di sini harus tunduk pada aturan kita. Ya, jadi kalau sampaikan tadi memang kita perlu ketegasan dari pemerintah. Selama ini berapa platform besar mereka itu keuntungan dari itu. Banyak yang belum terdaftar, sehingga dan ekonomi dan kerjasama menangkal disinformasi ini tidak bisa tangkal bersama-sama. Jadi apalah akan Kominfo ini adalah yang sudah menurut saya seluruh beroperasi di Indonesia itu benar sekali. Tetapi permasalahan kasih. Jadi nggak bisa semuanya dilaksanakannya gerakan. Waktunya sudah 2 tahun. Tapi 2 tahun kan nggak bisa saja. Buka ya, dan sebelum tutup, ingatkan, sehingga kelihatan sekali ini well planned. Nah ini adalah kasih dari awal dengan Pak. Semua PSE, menurut saya, kita tahu bahwa PSE kepentingan yang besar di Indonesia. Katakanlah misalnya akan ada masalah dengan PayPal misalnya. Artinya kalau kita ketika 2 bulan sebelumnya, jadi buat seluruh teman yang terhadap aplikasi yang besar, juga untuk tindakan khusus ya. Seperti sekarang, itu PayPal itu terlibat marah tentu saja. Komunikasikan dengan, menurut saya permasalahan kedaulatannya yang mengatur itu, saya sebagai merasa bahwa dan ini sejak lama. Oke, artinya PSE itu sudah tepat. Artinya pendekatannya tadi yang dipermasalahkan, pendekatan kurang lebih saya tangkap adalah bagaimana komunikasinya, pola komunikasi dalam artian ini sosialisasinya. Sosialisasinya melihat selama ini terhadap para pengguna, masyarakat yang menggunakan platform-platform digital ini. Kemudian satu lagi sosialisasi terhadap platform digital itu sendiri, baik itu domestik maupun juga internasional. Itu yang memang tidak berjalan maksimal, berarti Bang Niko? Betul sekali. Jadi gini, kalau kita praktisnya Eropa itu ada tujuan utama bahwa sistem digital lebih depannya. Jadi ada aman di sama-sama. Selain masalah saja information dan juga konten. Dan sebagai kita bersama-sama. Jadi di sana ada Code of Practice on Disinformation tahun 2022 yang dibuat bersama antar platform yang sama dengan ini untuk sama menangani. Jadi tidak bisa ditangani satu arah seperti sekarang. Hanya harus daftar
harus bersama-sama duduk dan kita memecahkan permasalahan yang ada ke depannya. Permasalahan, saya yakin semua setuju. Disinformation, harmful content atau dan berbahaya itu harus kita sama. Nggak bisa dan pemerintah main hanya sebagai pola atau ngatur atau saja, kemudian memberikan hanya memberikan dilaksanakan. Itu harus bersama-sama menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Itu oleh info kemarin. Kalau komunikasi, sosialisasi itu yang mungkin ditenggarai oleh Nico Siahaan sebagai salah satu penyebab benang kusut PSE punya drama drama panjang banget nih sampai dengan sekarang. Bahkan ya itu tadi kayaknya Kominfo harus jemput bola sendiri sampai minta bantuan kepada Kedubes ya. Apakah itu juga perlu atau tidak? Saya mau ke Mbak Trisha. Mbak Trisha, apakah Mbak Trisha juga sejalan dengan Bang Nico bahwa ya di satu sisi memang ini sudah tepat memberikan perlindungan. Yakin juga nggak ini memang membawa jaminan perlindungan bagi para pengguna masyarakat, pengguna platform ini? Ya, makasih Mbak. Sebenarnya iya, saya setuju dengan apa yang Pak Nico baru paparkan sebelumnya tentang bagaimana sebenarnya dasar inti dari peraturan PSE ini adalah merujuk kepada peran aktif pemerintah, di mana pemerintah juga mulai berperan sebagai regulator dan mencoba mengintervensi dunia digital kita yang kerap sering terjadi bocornya data atau banyaknya ancaman terhadap pelindungan data pribadi. Dan disinilah kesempatan pemerintah sebenarnya untuk menjalankan fungsinya sebagai regulator, baik untuk memastikan adanya pendataan dan tata kelola digital yang lebih baik. Tapi sebenarnya yang saya lihat di sini masalahnya bukan sudah tepat atau belum, tapi sudah titik kesepahamannya sudah sama atau belum gitu. Karena di sini kita lihatnya sepertinya ada kesalahpahaman antara pemerintah dan bisnis. Pemerintah itu melihat perspektif pemerintah itu lebih ke segi administratif, Mbak. Jadi kayak melihatnya itu sangat teknokratis, kayak yang penting kita sudah ada sistem online dan sangat efisien, bisnis tinggal lapor secara online, semua sudah tersedia dan di sini bakal ada mekanisme yang lebih bagus gitu. Kita sudah maju inovasi dan sebagainya. Tapi dari segi bisnis itu perspektifnya berbeda karena yang mereka lihat bukan dari segi administratif tapi dari segi legalitas, substansnya. Jadi secara substansial kemana UU baru UU nomor 5 tahun 2020 ini bakal kemana gitu. Dan pengendalian konten setelah mereka registrasi bakal kayak gimana. Dan apalagi seperti PayPal, digital platform pembayaran yang memuat berbagai data pribadi sampai kayak verifikasi paspor, data perbankan yang sangat sensitif sekali. Tentunya mereka ingin ada kepastian hukum sebelum adanya registrasi dari PSE, sistem PSE ini sendiri. Jadi sebenarnya ini ada perspektifnya berbeda, cara pandang pemerintah dan bisnis, terutama bisnis yang dari luar asing seperti PayPal, inilah yang menjadi masalah. Nah, ditambah lagi, ini mengapa jadi berbagai drama, karena pemblokiran PayPal, contohnya PayPal, itu menyentuh hajat hidup orang banyak, Mbak. Dan itu juga menyentuh kalangan freelancer kita, which is itu 33 juta populasinya di Indonesia sekarang, kalau merujuk ke statistiknya Indonesia tahun lalu. Terutama di tengah pandemik juga jumlah freelancer juga semakin meningkat, dan itu menjadi sumber pendapatan mereka, medium, instrumen untuk menerima pembayaran terutama dari luar negeri. Jadi ya tentunya kita berharap adanya kejelasan hukum, terutama dari segi substan, bukan hanya dari segi admin, kayak misalnya registrasi ini gampang, efisien atau gimana, tapi lebih ke substan, dan harusnya pemerintah dan bisnis memang duduk bareng mencoba mencari titik kesepahaman dari permasalahan ini. Duduk bareng itu juga akhirnya bisa sejalan tadi dengan Bang Nico. Pola komunikasinya itu yang selama ini tidak terjalin dengan baik, sehingga tidak ada kesamaan perspektif antara mungkin dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kominfo, dengan platform digital tersebut. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, Mbak Trisha ya, untuk PSE ini perlindungan data pribadi.
apakah ini juga bisa menjadi satu-satunya atau solusi terbaik lah paling tidak terhadap permasalahan perlindungan data pribadi yang selama ini masih menjadi ini kita tantangan buat kita? Ya, kalau saya ingin menambahkan ya Mbak, sebenarnya ya kata orang kan di setiap ada krisis selalu ada kesempatan ya. Dan menurut saya inilah kesempatan pemerintah dan bisnis untuk duduk bareng, bukan hanya untuk menengahi isu polemik perdebatan mengenai PSE ini, juga mengenai UU PDP yang sampai sekarang pengesahannya memang masih belum ada kejelasan kapan akan disahkan di parlemen, tapi setidaknya UU PDP sudah ada RUU-nya, dan seharusnya UU PDP ini sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam masalah pendaftaran PSE ini. Karena kalau kita bercermin juga ke negara sebelah, itu hanya Indonesia dan Vietnam yang belum ada UU PDP-nya, Mbak. Jadi secara tidak langsung dengan adanya pengesahan UU PDP juga memberikan kepastian hukum secara substansial kepada pelaku bisnis digital. Oke, ini harus dijawab oleh Bang Niko. Artinya PSE ini ini bukan pertanyaan saya, itu pertanyaan dari Mbak Trisha ya, Bang Niko ya. PSE ini harus didukung oleh instrumen yang lebih kuat lagi dengan adanya RUU PDP ini. Gimana nih? Saya harus menjawab Mbak Trisha ini karena dijawab tadi dinyatakan ini belum selesai di parlemen. Nah, ya kan? tepat sekali dialognya malam hari ini. Langsung dilempar ke saya. Jadi kalau memang sangat terkait basis dari bisnis di Indonesia adalah pekerjaan atau tetap. Di mana kita menaikkannya, ya salah satunya kita akan menciptakan mengenai pengamanan, pengolahan data. Itulah yang diundang data. Juga saya juga seperti melihat rekan Mbak Tri, ada trust terhadapnya, ya kan? Bahwa ada kebobolan data DS dan media waktu itu sampai sekarang tidak dijelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi, bagaimana ya, sehingga menjadi buah masih belum terbuka, sehingga banyak juga para platform di sana karena bahwa pasit ini dan juga aturan hukumnya belum jelas, jadi mereka nggak mau. Dan sebenarnya ini lagi-lagi masalah komunikasi dibuat sehingga PDP-nya setelah PDP-nya selesai, which is sebenarnya masa yang depan selesai, baru PSE itu. Jadi PSE itu menjamin kan undang PDP, dan undang-undang perlindungan. Jadi ya data-data yang kalau Anda sebagai Indonesia, jadi jangan bolak-balik. Kalau sekarang undang-undangnya belum, undang-undangnya jadi undang-undangnya jangan komin, tapi undang-undang yang kuat, yaitu adalah undang-undang pribadi. Nah, kenapa Mbak Trisha punya ulur dan otot akan menjadi. Nah, di sini juga kami PR juga menyatakan ya wasitnya ke mereka yang komunikasi lebih teknis dan lebih sendiri. Oke. Itulah makanya menarik masalah itu. Kan Presiden Jokowi akan menunjuk badan yang tepat untuk jadi atau otonomi badan. Oke. Ini ngomongin soal perlindungan data pribadi, nanti jadi lain topik ya, karena sebenarnya ini fokusnya sebenarnya ke PSE. Tapi nggak apa-apa, karena itu masih satu rangkaian, masih satu rangkaian, Bang Niko. Kita balik lagi soal PSE. Saya ke Bang Niko deh, Bang Niko. Ini kan woro-woronya sebenarnya udah lama, udah dari tahun lalu, sudah dikasih batas waktu, tenggat waktu sampai dengan Juli kemarin. Kemudian sampai-sampai karena kena protes, ya kan, dari banyak warganet, dari banyak pengguna, sampai ada hashtag blokir Kominfo, akhirnya dikasih perpanjangan, pertambahan waktu lah. Kemudian sampai-sampai karena kayaknya susah banget komunikasinya, minta bantuan sama Kedubes. Kenapa sih sebenarnya layanan-layanan platform ini kok kayaknya susah banget patuh dan tunduk sama aturan
PSE ini? Ini ke saya apa ke Trisha nih? Ke Niko, ke Bang Niko dulu. Jadi kalau saya sudah ada masalah distrust kepercayaan, belum yakin bahwa undang di Indonesia melindungi data ya. Sebenarnya gini, harusnya PayPal harus nggak karena gini. Kalau di PS, itu serta merta pemerintah bisa akses kan nggak, tapi akan ditemukan pun ya, milik orang kait ada yang bergulir baik masuk maupun keluar orang yang dalam jaringan, kemudian bisa dengan data tersebut dengan penegak hukum turun untuk membuka data tersebut karena ada hukumnya serta merta itu akan dipakai atau dibuka oleh pemerintah Indonesia begitu. Tapi memang ini belum dijelaskan secara pada para platform tersebut. Mereka merasa bahwa ini tidak kemampuan belum menyelesaikan permasalahan data. Ya, jadi bagaimana mereka kemudian nanti waktu datanya mungkin yang menjadi masalah. Oke. Di lain kan juga mungkin aturan yang dengan aturan di masing-masing perusahaan yang saya nggak bisa Iya, oke. Mbak Trisha, pertanyaannya sama. Kenapa kenapa platform digital ini susah sekali tunduk? Kalau mungkin tadi Bang Niko saya agak sedikitnya samar-samar tadi. Intinya begini, susah sekali untuk yang sini meyakinkan sana, yang sana meyakinkan sini. Itu yang menjadi ganjalan lah. Kenapa mungkin platform-platform ini tuh alot sekali untuk mendaftarkan PSE di Indonesia. Iya, sebenarnya Mbak ini rada kocak ya kalau kita dari sisi audiens gitu, perspektif audiens ini kayak wait and see dua-duanya, kayak dua-duanya saling menunggu gini, lihat yang mana ntar ada mainan carrot and stick juga di sini gitu. Tapi menurut saya peraturan ini paling berdampak dan yang paling memicu polemik memang ketika peraturan ini ditujukan kepada sasarannya perusahaan asing seperti PayPal. Dan dari PayPal sendiri, ini sangat susah sekali bagi mereka untuk memahami pentingnya dari PSE ini, terutama ketika pemerintah mengatakan bahwa peraturan ini penting, legislasi ini penting demi tata kelola dan juga menjaga Indonesia yang berdaulat gitu, di ruang digital. Tapi masalahnya kembali lagi masalah kedaulatan ini kayak gimana gitu, karena bisnis dan pemerintah approach-nya kedaulatan, terms-nya sovereignty, data sovereignty itu berbeda gitu. Dan bahkan di setiap negara itu pun juga setiap negara-negara, Malaysia, Indonesia, Singapura, China itu mengadopsi konsep sovereignty dan data sovereignty yang berbeda gitu. Jadi kembali lagi ini ke masalah substance dan trust gitu, terutama untuk perusahaan luar negeri yang dimana mereka juga mempunyai pasar digital di negara lain yang sehingga benchmark-nya itu berbeda. Nah, ketika kembali lagi ke masalah benchmark standar ukur, itu mereka masih melihat Indonesia berarti belum mempunyai standar ukur yang dimana mereka bisa build trust dengan pemerintah, membangun trust, kepercayaan dengan pemerintah. Sehingga hal ini tentunya akan mungkin yang saya lihat ya dalam seminggu ini akan menjadi wait and see terus. Yang satu akan menunggu dan melihat semua perkembangan yang terjadi di tengah perdebatan masyarakat. Oke, ya wait and see. Lagi-lagi kita akan lihat dan tunggu bagaimana hasilnya. Intinya sebenarnya tadi permasalahan komunikasi, perbedaan perspektif, kemudian bagaimana kesungguhan untuk meyakinkan bahwa tidak hanya visi dan misi, tapi juga harus infrastruktur secara detail bisa dijelaskan sehingga yang sana tidak bingung ya untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Baik, Bang Niko dan juga Mbak Trisha, kita sudah berusaha juga untuk menghadirkan pihak dari Kominfo untuk bisa bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Namun sayang sekali sampai dengan sore hari tadi belum ada yang berhasil untuk atau menyatakan kesediaannya bergabung ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya menarik diskusinya, panjang kayaknya, mungkin bisa 3 jam kayaknya kalau sama Nico Siahaan ya.
Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Mbak Trisha dan juga Bang Niko atas waktunya malam hari ini. Sehat selalu. Makasih. Terima kasih.